Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Anek Elektronik. Ini dia kedatangan lagi, yaitu mesin las Lakoni. Ini dia Lakoni MMA inverter 140A. Terus di sini untuk tipe depannya Lakoni inverter welding Falcon 141GE ya. Jadi di sini modelnya kalau ada embel-embel GE berarti memang di sini dikhususkan untuk genset atau generator. Di sini juga ada keterangannya for generator set di sini dan 220F elektrik di sini. Jadi memang dikhususkan untuk tegangan generator di sini. Di sini juga ada keterangannya. Ini modelnya Falcon 141GE. Untuk kapasitas ampernya di sini yaitu maksimal 140 ampere. Jadi di sini kerusakannya yaitu mati total, untuk kipas dia nggak muter, otomatis untuk tegangan out di sini atau apinya dia tidak ada. Tadi udah sempat kita coba, nanti kita coba bongkar ya untuk kerusakannya di mana di sini. Pernah juga menjumpai dengan model seperti ini, terutama yang GE. Kerusakannya ada di modul gensetnya, tapi nanti kita coba cek saja apakah memang benar dari modul gensetnya. Langsung saja kita bongkar dulu mesin lasnya. Oke, ini dia udah kita bongkar. Langsung saja kita cek dulu ya. Yang pertama yaitu tegangan AC inputnya yang menuju ke ini PCB bagian bawah atau power supply-nya di sini. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi kalau yang model ini, terutama yang ada embel-embelnya GE atau genset, di sini ada modul gensetnya di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia modulnya. Nanti kita cek. Nah, untuk yang pertama kita cek dulu di sini. Di sini ada soket yang menuju ke PCB bagian bawah. Ini dia ada kabel warna merah sama hitam di sini. Nanti kita cek di sini apakah tegangan AC inputnya 220-nya apakah sampai sini atau enggak. Kalau memang nanti tegangannya enggak sampai ke sini, berarti udah jelas di sini permasalahannya ada di sini, yaitu modul gensetnya, entah itu mungkin relaynya yang bermasalah atau mungkin rangkaiannya di sini. Karena di sini modul ya, ada PCB. Nanti kita cek. Langsung saja kita nyalakan dulu, kita colokkan dulu di sini. Kita colokkan. Kita ukur dulu di sini di soket yang ini tadi, yang kabel warna hitam sama merah nih, yang di belakang soket putih ini. Kita cek saja di sini dengan skala AC input apakah ada tegangan atau enggak. Sedangkan kalau nanti ada tegangan, kemungkinan besar kerusakan mungkin bisa dari blok power supply-nya, blok power supply 24 volt bisa juga. Nah, saja kita cek dulu untuk memastikan ada tegangan atau tidak di sini. Ini dia, kita cek di sini di soketnya langsung. Nah, di sini bisa dilihat jadi tidak ada tegangan sama sekali di sini. Diukur langsung di sini di soket ini setelah modul genset. Oke, kita coba keluarkan dulu modul gensetnya untuk lebih jelasnya pengukurannya langsung ke modul gensetnya. Kita lepas dulu. Oke, kita matikan. Ini udah mati, kita langsung saja kita keluarkan dulu. Nah, ini dia modul gensetnya, ada relaynya di sini. Untuk relaynya di sini bertuliskan 28 volt 40 ampere. Kita coba lepas dulu untuk baut-bautnya. Nah, bisa dilihat di sini ternyata di modul gensetnya ada bekas di sini. Jalur PCB mengelupas di sini. Ini dia. Untuk memastikan di sini tegangannya yang dari PLN apakah masuk ke sini atau enggak ke modul gensetnya. Apabila nanti masuk ke modul ini, berarti udah jelas modul gensetnya bermasalah. Saja kita colokkan kembali, kita ukur tegangan AC inputnya seperti awal tadi, cuman kita ukurnya yang sebelum modul genset. Jadi yang jalur menuju ke modul gensetnya kita ukur kembali di sini.
Nah, bisa dilihat di sini. Di sini terukur 235 volt yang artinya berarti normal. Nah, sedangkan tadi yang menuju ke modul bagian bawah yang di sini yang melalui relay di sini tidak keluar tegangan. Berarti memang bermasalah di sini. Mungkin relaynya atau mungkin rangkaiannya bisa juga. Karena di sini jalur PCB-nya juga banyak yang kebakar di sini mengelupas. Oke, untuk kali ini kita hilangkan saja tanpa menggunakan modul genset ini. Jadi kita jumper saja di sini menggunakan kabel, atau bisa juga kita lepas semua modul gensetnya, bisa juga. Tapi kali ini kita mau jumper saja di sini. Nah, jumpernya di sini. Ini dia. Ini posisi apanya untuk ke relaynya. Nah, jadi nanti kita jumpernya ke sini. Ini dia. Antara pin ini ke sini ya. Jadi di sini intinya modul genset ini tidak saya gunakan lagi karena memang pemakaiannya di listrik PLN, tidak di genset. Jadi saya langsungkan saja di sini tanpa menggunakan modul genset ini. Apakah nanti bisa normal kembali, bisa nyala atau enggak di sini? Saja kita siapkan kabel dulu. Ini ya, udah kita siapkan untuk jumpernya. Sedikit saja di sini karena hanya jumper seperti ini saja nanti. Atau mungkin yang memang digunakan untuk di tegangan genset, lebih baik diperbaiki saja di sini untuk modul bagian ini. Cuman di sini sering bermasalah untuk modul ini. Karena di sini kebetulan juga dipakai di listrik PLN, daripada ribet. Jadi kita jumper saja. Langsung saja kita solder untuk jumpernya seperti ini. Kita solderkan di sini di kaki pin relaynya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, ini dia. Jadi jumpernya ke sini. Ini untuk relaynya. Oke, setelah di jumper seperti ini, langsung saja kita coba nyalakan kembali. Seperti ini saja untuk pengetesan. Nanti setelah normal, setelah kipas sudah muter, tegangan out sudah keluar, baru kita rapikan kembali di sini. Mudah-mudahan saja memang hanya modul ininya. Untuk bagian power supply 24 voltnya mudah-mudahan tidak bermasalah. Nah, saja kita on kan dulu, kita colokkan. Ini dia udah nyala ya, lampu power udah nyala, kipas juga udah muter di sini untuk kipasnya. Ini dia udah muter. Sekarang kita coba ukur tegangan out di sini, apakah udah keluar atau belum. Ini dia udah keluar ya untuk tegangan outnya di sini di stang las terukur yaitu 64 volt di sini. Oke, itu saja untuk servis kali ini, yaitu kita kali saja dengan cara menjumpernya di sini karena memang dipakai di listrik PLN. Jadi kita jumper saja di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar saja. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.